Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Gun Gunawan dengan NPM 102200086. Saya sekolah di STEM di Bandung dengan jurusan Prodi S1 Akuntansi kelas B. Izinkan di kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen atau mengulas materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen untuk dari tujuan daripada presentasi ini memenuhi tugas daripada mata kuliah dari statistika, yaitu tugas UTS. Namun sebelum saya membahas ke regresi korelasi, saya akan coba membahas apa itu ilmu statistika. Nah, di sini ilmu statistika adalah ilmu di mana ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan atau mengumpulkan atau menganalisis data, mempresentasikan data dengan singkat, data-data contohnya adalah data banyaknya penduduk atau banyaknya penduduk yang mati di suatu wilayah. Nah, ilmu statistika dengan singkatnya adalah ilmu yang dimana yaitu berkenanan dengan data, yaitu statistika dibagi menjadi dua, yaitu ya statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskripsi berkenaan dengan deskripsi data, misalnya dari menghitung rata-rata dan varian dari data atau dari data mentah, mendeskripsikan menggunakan tabel-tabel atau grafik sehingga data mentah lebih mudah dibaca dan lebih bermakna. Sedangkan untuk statistika inferensial adalah lebih dari itu, misalnya adalah melakukan pengujian atau hipotesis, melakukan prediksi, observasi untuk masa ke depan, atau membuat model regresi. Di sini saya akan coba membahas regresi dan korelasi. Analis regresi, pengertian dari analis regresi adalah di mana sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output atau dependent dengan simbol Y dengan satu atau beberapa variabel independen atau simbol X atau variabel bebas. Analis regresi yang akan saya bahas adalah ada analis regresi linear sederhana dan analis regresi linear berganda. Di sini menurut Sir Francis Galton 1822-1911 ini pertama yang menemukan ilmu statistika, yaitu adalah persamaan regresi, di mana adalah persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu pengubah bebas, tak bebas, dependen atau variabel dari nilai pengubah bebas independen variabel. Di sini ada beberapa jenis-jenis persamaan regresi, ada regresi linear, regresi sederhana, dan regresi linear berganda. Ada juga ada regresi non-linear dan regresi eksponensial. Nah, di sini definisi daripada regresi linear sederhana adalah merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau simbol X dengan satu variabel tak bebas atau simbol Y, yang biasa digambarkan dengan garis lurus dalam statistika. Nah, sedangkan regresi berganda merupakan model regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel independen. Linear berganda berfungsi juga mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini regresi dan korelasi ada perbedaan yang mendasar
antara regresi dan korelasi. Di antaranya untuk regresi yang pertama adalah menganalisis besar pengaruh, sedangkan untuk korelasi adalah menganalisis tingkat hubungan. Nah, untuk regresi yang kedua perbedaannya bersifat kausal sebab akibat. Jadi untuk penelitian harus ada sebab dan akibatnya, baru bisa melakukan penelitian. Sedangkan untuk korelasi boleh tidak bersifat kausal sebab akibat. Nah, yang ketiga adalah harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan perbedaan untuk korelasi tidak harus ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dari perbedaan tersebut, regresi, perbedaan output terakhirnya dia mendapatkan adalah menghasilkan persamaan regresi. Sedangkan untuk korelasi menghasilkan koefisien korelasi. Di sini untuk regresi linear merupakan alat ukur di mana digunakan untuk mengetahui ada tindakannya korelasi antar variabel. Sedangkan untuk analisis regresi adalah lebih akurat dalam analisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel yang lainnya dapat ditentukan. Jadi pada regresi bisa meramalkan atau perkiraan nilai peramalan untuk ke depannya. Variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat. Nah, regresi linear adalah regresi yang variabel bebasnya atau variabel X berpangkat paling tinggi 1. Untuk regresi sederhana yaitu regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, di sini saya lanjutkan untuk ke korelasi. Definisi daripada korelasi adalah salah satu di mana metode analis dalam statistika yang dapat digunakan untuk mencari antara dua variabel, hubungan dua variabel dengan sifat kuantitatif. Statistik korelasi di sini adalah statistiknya adalah metode atau cara guna mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara variabel. Nah, jenis-jenis apa saja untuk korelasinya? Di sini ada jenisnya, ada 3, yaitu pertama ada korelasi sederhana, ada korelasi varisial, dan ada korelasi ganda. Nah, untuk korelasi sederhana, yaitu merupakan suatu teknik statistika yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel dan juga dapat mengetahui bentuk di antara keduanya dengan hasil bersifat kuantitatif. Artinya, kuat hubungan antara dua variabel tersebut, lemah dan tidaknya di antar dua variabel tersebut. Nah, sedangkan untuk korelasi parsial adalah merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur tentang adanya keeratan hubungan variabel bebas dengan variabel tak bebas, sehingga nantinya akan didapatkan dengan mudah guna melakukan kontrol dan salah satu variabel tersebut. Yang ketiga adalah korelasi ganda. Korelasi ganda ini di mana korelasi ini yang bentuknya akan digunakan guna melihat hubungan antar 3 atau lebih variabel. Jadi lebih bukan 2 variabel lagi. Atau 2 atau lebih variabel independen dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda akan memiliki kaitan dengan interkorelasi variabel independen. Nah, terus apa saja manfaat daripada korelasi? Manfaat dari korelasi tersebut ada satu, yang pertama adalah dapat melakukan pengukuran beberapa hubungan variabel. Yang kedua dapat melakukan atau memotivasi kinerja atau memproduktivitas variabel. Yang ketiga adalah dapat melakukan penemuan kualitas dengan menggunakan sebuah pelayanan. Yang keempat adalah dapat dilakukan peningkatan inflasi pada variabel-variabel tertentu.
Nah, di sini ada persamaan regresi linear dan persamaan dari Y terhadap X. Nah, kita bisa ini di sini ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX atau keterangannya untuk Y variabel terikatnya, untuk X-nya adalah variabel bebasnya, dan A-nya adalah intercept atau konstanta, yang untuk B-nya adalah koefisien regresi. Nah, bagaimana untuk mencari nilai A dan B-nya? Di sini ada rumusnya, ada rumus pertama untuk mencari nilai A-nya, yang A sama dengan di sini sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Nah, dibagi N atau jumlah sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat lagi. Ini untuk mencari rumus untuk mencari nilai A-nya. Sedangkan untuk rumus mencari nilai B-nya di sini adalah M jumlah dikali sigma XY dikurangi sigma X dan dikali sigma Y dibagi N untuk jumlahnya dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Di mana di sini untuk A-nya adalah konstanta, untuk B-nya adalah koefisien. Nah, kalau sudah kita dapatkan nilai A dan B-nya, baru kita masukkan ke dalam rumus, yaitu adalah rumus Y sama dengan A plus BX. Di sini ada contoh soal di mana berikut ini data mengenai pengalaman kerja dan penjualan yang lama pekerja yang mempengaruhi penjualan per tahunnya. Kita gambarkan untuk X-nya adalah pengalaman kerja dalam 1 tahun per tahunnya, Y-nya omset penjualan dalam per tahunnya. Nah, di sini soalnya ini untuk tabelnya, jumlahnya, X-nya, Y-nya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dari pertanyaan ini, tentukanlah nilai A dan B-nya, buatlah persamaan regresinya. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah kita buatkan dulu untuk tabelnya, yaitu tabel X, tabel Y-nya, di sini jumlah X-nya, jumlah Y-nya, X kuadratnya, Y kuadratnya, dan XY-nya. Kita buat di tabelnya, ini jumlah X-nya ada 24, Y-nya ada 56, X2-nya ada 96, Y kuadratnya ada 448, dan XY-nya ada 198. Setelah kita dapatkan jumlahnya dari tabel ini, baru kita masukkan ke rumus yang ada di sini. Di sini rumus yang pertama adalah untuk mencari nilai A-nya adalah sigma Y, itu sigma Y-nya 56, untuk X kuadratnya ada 96, dikurang sigma X-nya ada 24, XY-nya ada 198. Nah, dari nilai A-nya kita ketemu adalah 3,25. Nah, sudah kita mendapatkan nilai A-nya, kita ke B-nya. B-nya juga sama, langkahnya kita tinggal dimasukkan dari jumlah tabel yang ada di sini, kita masukkan ke rumus. Setelah dimasukkan, kita dapat hasilnya adalah 1,25. Nah, setelah kita mengetahui jumlah nilai A dan B-nya, baru kita masukkan ke rumusnya, yaitu Y sama dengan A plus BX-nya ini. Itu cara kedua, cara pertama ya. Nah, ini untuk cara keduanya, ini hampir sama. Ini kita dapatnya untuk B-nya 1,25, A-nya 3,25. Dari kedua cara pengerjaan tersebut diperoleh nilainya A-nya 3,25 dan
nilai B-nya adalah 1,25. Nah, persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 3,25 ditambah 1,25 itu untuk nilai B-nya, dan untuk X-nya, nilai X-nya itu adalah di mana X itu adalah jumlah lama tahunnya. Ini baru dikalikan dan ketemulah hasil akhirnya. Baik, itu saja paling untuk presentasi singkat saya dari materi ini. Dari regresi dan korelasi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa korelasi merupakan hubungan antara dua kejadian di mana kejadian yang satu dapat mempengaruhi eksistensi yang lain. Misalnya kejadian Y apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan memperkirakan atau menafsirkan atau meramalkan Y. Ramalan pada dasarnya merupakan perkiraan atau taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian atau nilai suatu variabel untuk waktu yang akan datang atau masa depan. Nah, variabel yang nilainya akan diramalkan disebut variabel yang diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent variabel. Sedangkan variabel C yang nilainya dipergunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variabel atau variabel peramalan. Atau seringkali kita sebut dengan variabel yang menerangkan explanatory. Baik, itu aja paling untuk presentasi singkat saya. Mudah-mudahan dalam presentasi ini kita dapat mengambil ilmu dan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.